Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhrom, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Turi dan sekaligus mahasiswa PPG di UIN Sunan Kalijaga bagian 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video peer teaching saya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, alhamdulillah senang sekali Bapak bisa mendengar kabar kalian sehat, itu nikmat yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, supaya pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah, saya minta kepada Wakir untuk memimpin doa. Monggo Pak Teman-teman, Wakir. marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Ya. Terima kasih kepada Wakir yang sudah memimpin doa. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses kita ini. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Gayatri ada? Ada Pak. Yani ada? Ada Pak. Oh, ada semua ya. Semuanya masuk ini ya? Masuk ya, masuk Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua masuk. Baik anak-anak. Kata pepatah ini anak-anak, manjada wajada. Ada yang tahu artinya? Tahu Pak. Oh, gimana? Tahu, Pak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wah, hebat sekali, Yani, luar biasa itu. Jadi kesungguhan itu adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh meskipun tetap santai di dalam pembelajaran ini. Baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, masih ingat apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Ya, kita kemarin sudah mempelajarinya. Lupa, oh iya, Pak. Mas Indro. Oh, Indro sudah ingat ya? Itu kita kemarin mempelajari tentang mujahadah, tentang husnudon dan tentang ukhuwah. Ya, bagus sekali. Ya, masih ingat ya? Masih ingat. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Sekarang materi kita adalah tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin keindahan dan kepribadian diri. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah supaya kita mengerti tentang pengertian aurat, pengertian jilbab, pengertian busana muslim, lalu tata cara berbusana, tujuan dan fungsi dari berbusana. Terlihat ya? Linknya saya bagikan ke dalam grup kelas ya. Baik, karena ini hanya pertanyaan 5, maka dikerjakan dalam waktu 4 menit. Silakan dilihat HP-nya, di situ sudah saya share di grup kelas. Selamat mengerjakan. Siapa? Baik, sudah 4 menit. Ini anak-anak sudah 4 menit, sudah dikerjakan pretestnya. Tentu ada yang nilainya kurang, ada yang tidak, ada yang sudah bagus, nggak apa-apa. Memang belum ya. Selanjutnya, sebelum anak-anak lanjut lagi, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menonton video ya. Apapun yang terjadi itu memang aturan yang harus dijalankan dan kita juga punya prinsip yang harus kita jalankan. Bulan lalu seorang gadis kecil dimarahi langsung di sekolah itu terlarang memakai hijab. Ia mengadu kepada ibunya, "Ma, kata ibu guru aku tak boleh pakai hijab." Sang ibu menjawab, "Tahu siapa yang menyuruhmu berhijab?" "Enggak, itu Allah. Dia sang maha pencipta yang menciptakan segalanya. Langit, bumi, kamu, wajahmu, rambutmu. Dia pula yang menyuruhmu menutupinya dengan hijab. Sekarang kamu mau nurut siapa? Allah atau ibu guru?" "Jelas Allahumma."
Keesokan harinya ibu guru kembali memarahinya. Si gadis pun menangis. Sebenarnya siapa yang harus aku turuti? Ibu guru atau dia? Dia siapa? Allah. Allah yang menciptakan aku dan ibu guru. Terdiam. Keesokan harinya Kita selanjutnya yaitu mengamati. Anak-anak akan membaca, mendengarkan, dan melihat sumber belajar tentang berbusana muslim dan muslimah ini. Nah, sumber belajar ini sudah Bapak siapkan dalam bentuk video. Silakan disimak sebelum ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya, luar biasa. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah. Ini merupakan cermin dari kepribadian dan keindahan diri kita. Yang akan kita bahas pertama tentang pengertiannya, lalu fungsinya, lalu tujuan berbusana, lalu batasan berbusana, tata cara berpakaian baik laki-laki maupun perempuan. Aurat, pengertian aurat itu apa sih? Secara bahasa, aurat itu artinya malu, aib, dan buruk. Secara istilah, aurat itu diartikan batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintahnya Allah. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Aurat orang yang sudah akil balik, artinya sudah balik dia, dengan auratnya anak-anak juga berbeda. Makna jilbab dan busana muslim. Jilbab, busana muslim. Apa itu jilbab? Jilbab yaitu sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Itu jilbab ya. Apa itu pakaian atau busana? Ya, segala sesuatu atau barang yang dipakai, baik itu baju, celana, dan sebagainya. Busana muslim itu apa? Busana muslim adalah pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Fungsi berpakaian. Apa itu fungsinya? Satu, pakaian sebagai penutup aurat. Yang kedua, pakaian sebagai perhiasan dan keindahan. Yang ketiga, pakaian sebagai pelindung tubuh kita. Artinya apa? Pakaian sebagai fungsi penutup aurat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 26. Artinya, wahai anak-anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Pakaian sebagai perhiasan dan keindahan itu menyatakan identitas diri pemakainya dalam berpakaian. Pakaian sebagai keindahan merupakan kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri sesuai perkembangan zaman tanpa melanggar syariat. Pakaian sebagai pelindung tubuh, pakaian dapat melindungi diri dari udara dingin, panas, gigitan serangga, atau sebagainya. Itu fungsinya ya. Tujuan berpakaian secara syar'i. Apa tujuannya? Yang pertama tujuannya adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kita mulia berpakaian ya. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Budaya berpakaian. Yang ketiga, mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Yang keempat, tujuan dari berpakaian secara syar'i itu menjauhkan pola hidup yang penuh laknat. Karena orang yang tidak menutup auratnya itu hidupnya penuh dengan laknat dari Allah karena melanggar perintah. Berpakaian menutup aurat dengan kriteria berpakaian yang benar. Bukan hanya sekedar mode yang sedang trendy,
yang sedang in hari ini, tetapi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik itu apa? Yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Laki-laki ada pengecualiannya, perempuan ada pengecualian. Bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi sebagai ibadah, gitu ya. Syaratnya gitu ya. Kain yang digunakan harus tebal, tidak tipis. Tebal dan tidak tipis. Harus longgar dan tidak ketat serta tidak seronok, tidak pantas, tidak baik. Batas aurat laki-laki dan perempuan. Apa batasnya? Laki-laki auratnya adalah antara pusar dan lutut. Itu untuk anak orang dewasa ya. Kalau laki-laki masih kecil tidak. Dituntut untuk menutup auratnya. Antara pusar dan lutut. Selain antara pusar dan lutut bukan aurat. Jadi boleh ditampakkan dan tetap memenuhi standar kesopanan. Auratnya perempuan. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi yang boleh terlihat oleh orang lain yang bukan muhrimnya maksudnya adalah muka dan telapak tangannya dari wanita itu. Tata cara berpakaian laki-laki. Yang pertama, wajib menutup aurat. Mana auratnya? Antara pusar sampai kedua lutut. Yang kedua, tidak memakai perhiasan emas dan kain sutra. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang keempat, tidak diperbolehkan memakai pakaian-pakaian wanita. Karena dia laki-laki. Ini tata cara berpakaian laki-laki yang syar'i. Tata cara berpakaian perempuan. Apa? Satu, wajib menutup aurat. Kecuali muka dan telapak tangan bukan auratnya. Yang kedua, tidak menampakkan perhiasan. Kecuali yang biasa tampak. Seperti cincin dan gelangan biasa tampak. Itu enggak masalah. Yang ketiga, memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Nah, banyak orang yang kerudungnya justru dilipat di lehernya sehingga dadanya terlihat bentuknya. Jadi memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Yang keempat, wanita tidak boleh memakai pakaian yang seronok, tidak pantas, terlalu ketat dan tipis, tidak diperbolehkan. Itu tata cara berpakaian perempuan. Demikian. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, sebelum ke kelompok ini, kira-kira apa yang sudah kita pelajari tadi anak-anak? Apa? Berbusana menutup aurat. Muslim, menutup aurat, ya. Ada gimana? Menutup aurat. Menutup aurat. Ada batasan-batasan bagi laki-laki ya. Ya. Ya, ada batasan bagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Atau ada tanggapan? Oh, sudah hebat semua. Sudah paham ya? Sudah paham. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, karena sudah pada paham, sekarang Bapak ingin membagi kelompok kepada kalian supaya ini bisa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Bapak sudah membagi kelompok satu di sini nanti akan mendiskusikan tentang pengertian aurat, jilbab dan busana. Ada Gayatri, Indro, Rawiyah. Kelompok dua, tujuan dan fungsi. Ada Husni, ada Muhlas, ada Betiana. Kelompok tiga, batasan aurat, tata cara berbusana laki-laki dan perempuan. Ada Yani, ada Wakir, ada Samidi, ada Diono. Baik, Bapak beri kesempatan setengah jam untuk berdiskusi. Nanti tugasnya dalam bentuk PPT untuk dipresentasikan. Baik. Waktu sekarang dimulai dan mencari kelompoknya. Mana ya ini Pak Wakil ya? Mana ya?
Mana Bu Gayatri? Pak Indro, ya Pak Indro mana nih Bu Rawi ya? Mbak Rawi ya? Ya. Baik, alhamdulillah sudah 30 menit. Sudah 30 menit, sudah berdiskusi semua anak-anak yang hebat. Sekarang saatnya mengkomunikasikan apa yang sudah didiskusikan tadi, dikomunikasikan dalam bentuk presentasi PPT. Silakan nanti yang mewakili. Kelompok 1, pengertian aurat, jilbab, dan busana. Silakan yang mewakili. Siapa tadi? Ya Pak. Siapa yang mewakili? Ya Gayatri Pak. Silakan dibaca Gayatri, dipresentasikan. Ya, aurat itu malu, aib, dan buruk. Secara istilah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Ngoten Pak? Sampun. Lanjut, dipresentasikan. Iya. Oh ya, jilbab yaitu sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangannya, Pak. Ya. Sampun? Terus dipresentasikan sampai selesai. Oh ya. Busana yaitu barang yang ada ketutup itu, Pak. Sudah habis tuh Pak waktunya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasinya luar biasa, sudah bagus sekali. Hasil PPT-nya juga sudah bagus, presentasinya sudah bagus. Sekarang kita lanjutkan kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua, siapa yang mewakili? Kelompok kedua. Baik Pak, saya Pak. Silakan. Ya, tujuan berpakaian menjaga martabat manusia sebagai makhluk paling mulia. Kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Ya. Ketiga, mewujudkan suasana kehidupan aman, damai, dan penuh rahmat. Keempat, menjauhkan pola hidup yang penuh laknat. Ya. Fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Yang kedua, sebagai perhiasan dan keindahan. Dan yang terakhir adalah sebagai pelindung tubuh. Iya, bagus sekali Mas Mukhlas sudah mewakili kelompoknya. PPT-nya juga sudah bagus, hasil yang dibuat, dan presentasinya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga, kelompok 3. Batasan aurat laki-laki dan perempuan, tata cara berpakaian perempuan maupun laki-laki. Siapa yang mewakili? Ya, saya Pak. Oh ya, silakan kelompoknya. Oke, kami dari kelompok 3 Pak ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Ya. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tata caranya pun juga berbeda. Nah, yang pertama kalau untuk laki-laki wajib menutup aurat pusar sampai lutut. Yang kedua tidak memakai perhiasan emas dan kain sutra. Yang ketiga tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang keempat tidak diperbolehkan memakai pakaian wanita. Nah, selanjutnya tata cara berpakaian perempuan. Yang pertama, wajib menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang. Yang ketiga, memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Yang keempat atau yang terakhir, wanita tidak boleh memakai pakaian yang seronok atau terlalu ketat dan tipis. Nah, begitu Ya. Pak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, bagus sekali presentasinya, jelas dan cetar membahana ya. Nah, hasilnya juga bagus sekali dari PPT-nya. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Dan aplaus untuk kita semua 3 kelompok. Baik, hebat semua anak-anakku. Baik, anak-anakku. Tadi kita sudah mempelajari, sudah presentasi, sudah mengamati, sudah diskusi kelompok, dan sudah mengkomunikasikan presentasi, tibalah kita di akhir. Baik anak-anakku, bagaimana untuk pembelajaran hari ini?
Apa yang kurang kira-kira? Atau ada yang perlu ditanggapi? Kayaknya Cukup sudah, ya. Pak. Baik. Ya. Baik. Mari kita simpulkan. Kita simpulkan bersama-sama bahwa yang pertama kita mempelajari tentang apa tadi? Pengertian aurat, ya. Pengertian jilbab, pengertian busana, ya. Tujuan berpakaian, ada fungsi berpakaian, ya, gitu ya. Ada batasan, ada tata cara, ya. Baik, kalau sudah kita pahami semuanya. Baik, anak-anakku, sekarang sebelum berlanjut silakan anak-anak buka HP-nya lagi. Sudah Bapak share di grup kelas, lakukan penilaian sikap. Nah, dengan penuh kejujuran di situ, ya. Waktunya 3 menit, silakan dikerjakan. Ada 2 penilaian. Baik, sudah 3 menit. Penilaian sikap cukup dulu. Sekarang penilaian pengetahuan. Silakan dibuka. Sudah saya share juga. Ini post testnya setelah kita mempelajari tadi, mengukur kemampuan kita setelah mempelajari. Silakan, waktunya 3 menit. Baik, alhamdulillah sudah 3 menit dikerjakan. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, untuk pelajaran besok kita akan mempelajari tentang sumber hukum dari Quran dan hadis tentang aurat tadi. Lalu perilaku yang mencerminkan, lalu hikmah-hikmah apa yang bisa kita pelajari dari itu semua. Begitu ya anak-anak? Ya. Baik, kalau memang sudah dirasa cukup atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Baik, kalau Pak cukup jelas, Bapak cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah dan tolong untuk Bu Gayatri untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita akhirin, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih